Pemirsa, langit di atas Gunung Rushmore berkilau oleh ribuan letusan kembang api saat Amerika Serikat memulai rangkaian peringatan 250 tahun kemerdekaannya. Ribuan kilo kembang api menerangi langit malam di atas Gunung Rushmore, Dakota Selatan, menandai dimulainya rangkaian perayaan menuju hari jadi ke-250 kemerdekaan Amerika Serikat. Rekaman video memperlihatkan semburan kembang api berwarna merah, putih, dan emas mekar di atas monumen ikonik. Pertunjukan ini menjadi yang pertama kali digelar di Gunung Rushmore sejak tahun 2020. Selama beberapa tahun terakhir, acara serupa ditiadakan karena khawatir memicu kebakaran hutan, menimbulkan dampak lingkungan, serta mendapatkan penolakan dari kelompok masyarakat adat. Pemirsa, pasukan Zionis Israel terus melakukan agresi militernya di Lebanon Selatan. Ya, meski resmi berlakukan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Zionis Israel terus melakukan serangan ke Lebanon Selatan. Terdengar rentetan tembakan senjata api dilepaskan di permukiman warga oleh pasukan Zionis Israel. Israel terus melakukan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata yang diresmikan di Amerika Serikat. Pemirsa, kebakaran hutan masih melanda Prancis Selatan dengan tingkat suhu mencapai hampir 40 derajat Celcius. Kebakaran hutan melanda wilayah Prancis Selatan pada hari Jumat saat suhu meningkat drastis. Kobaran api merembet di atas tumbuhan kering dengan kepulan asap membumbung tinggi. Prancis kembali berada dalam status situasi peringatan cuaca panas. Meteo France memperkirakan bahwa suhu mencapai 34 Celcius hingga 38 derajat Celcius. Bahkan Perdana Menteri Sebastian Lecornu mengatakan bahwa ribuan hektar lahan hutan terbakar. Sorry. That's all being postponed. Sejumlah wilayah di Catalonia, Spanyol dilanda kebakaran hutan akibat cuaca panas ekstrim. Ya, sebanyak 2,3 hektar lahan hutan terbakar. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan kebakaran hutan yang melanda La Bisbal de Empordà, tepatnya di timur laut Spanyol. Kolom asap tebal membumbung di atas perbukitan dengan api berkobar di sepanjang wilayah. Sementara helikopter dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Kebakaran ini menghanguskan 2.300 hektar lahan dan sebagian besar berupa lahan hutan di pegunungan Gavares. Kencangnya angin menyebabkan munculnya kobaran api sekunder hingga mempersulit proses pemadaman. Dinas Perlindungan Sipil Catalonia memberlakukan karantina wilayah bagi beberapa kawasan dan mendesak masyarakat untuk menghindari sebagian wilayah Costa Brava dan Girona. Ya, penyiksaan dan perilaku seksual menyimpang yang dialami korban ternyata disaksikan anak korban yang masih balita. Ya, 2,5 tahun disekap dan juga dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Saya punya Allah yang saya minta cuma Allah aja. Terungkap fakta baru kasus penyiksaan keji dan perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oknum polisi di Cirebon, Jawa Barat. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri-istrinya disaksikan anak korban yang masih balita. Akibat penyiksaan, korban menderita luka bakar 47% karena disiram air keras. Pelaku juga diduga cekoki korban dengan narkoba sejak awal mengenal pelaku dari temannya. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman sama beliau. Di awal pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Apa misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Bunuh
atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan, seks kayak gitu. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus, korban minta aibtu N dihukum seberat-beratnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, terungkap alasan gadis YT korban penyekapan Taufik Hidayat pasrah tubuhnya ditato wajah pelaku. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Pedagang buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diduga mendapatkan intimidasi dari seorang perwira polisi viral di media sosial. Anggota polisi berpangkat Balok 1 terlihat tak terima saat direkam oleh pedagang. Ngapain kamu? Ngapain kamu videoin? Kenapa? Ngapain videoin kamu? Ngapain? Kejadian bermula saat pedagang tengah melayani pembeli. Saat itu pula dagangan yang masih diatur untuk dimasukkan ke dalam lapak ditegur perwira polisi dari Polsek Kramat Jati. Di situ dia terus maki-maki saya, kamu ini ngeyel. Kamu udah berapa kali ditegur, masih tetap aja. Di situ lah saya bilang, loh Pak, posisi Bapak ini kan sebagai pendamping. Bapak nggak punya hak untuk berbicara, apalagi ikut mengatur. Nah, di situ dia tambah marah, tambah maki-maki saya. Sampai dia bilang sama yang punya lapak, manggil Pak Haji yang punya lapak itu, agar saya nggak boleh ngontrak di lapak itu. Maksud dia apa seperti itu? Sementara itu menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, saat ini pihaknya sedang menyelidiki kedua belah pihak dan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sejumlah remaja terlibat tawuran di area pos pantau 3 pilar Jalan Talib Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku menggunakan senjata tajam, batu, dan juga kayu. Meski tak ada korban jiwa ataupun luka, sebuah toko kue menjadi korban aksi tawuran. Kaca toko kue ini pecah akibat lemparan batu. Menurut keterangan pemilik toko, dirinya tak mengetahui para pelaku aksi tawuran ini. Diharapkan pos pantau 3 pilar tak lagi kosong, terutama pada jam rawan tawuran, agar aksi tawuran tak terulang kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.